Halo sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang game atau ice breaking yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran daring atau kegiatan pembelajaran online. Nah, teman-teman, kita sering menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dalam kegiatan pembelajaran daring kita. Nah, saya akan berbagi beberapa game. Ada 5 game yang bisa kita pakai di dalam ruang belajar Zoom atau Google Meet tersebut. Supaya apa? Supaya membangun motivasi belajar siswa-siswi kita, sehingga mereka akan lebih termotivasi dan lebih semangat mengikuti pembelajaran di dalam kelas kita. Berikut 5 game yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran daring. Baik teman-teman, permainan yang pertama adalah kotak ajaib. Kita akan menyediakan sebuah kotak untuk menyimpan barang yang akan ditebak oleh siswa-siswi kita. Nah, permainannya seperti ini. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah memasukkan barang yang harus ditebak oleh siswa. Tugas siswa adalah menebak apa barang yang kita masukkan di dalam kotak ajaib ini. Ya, mereka menyebutkan saja clue-cluenya. Misalnya, apakah alat makan? Apakah alat olahraga? Apakah alat tulis? Kemudian, kita tinggal menyebutkan ya atau tidak, atau hampir. Ayo, hampir. Nah, nanti anak-anak akan saling ramai dan mencoba untuk menebak isinya. Kegunaan permainan ini adalah bisa kita gunakan dalam apersepsi pembelajaran, sehingga menjadi jembatan kita untuk menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Misal, kita ingin menjelaskan tentang ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Nah, kita bisa memasukkan benda cair, padat, dan gas di dalamnya. Kemudian anak-anak menebaknya. Nah, setelah anak-anak berhasil, kita bisa menjelaskan materinya. Itu akan sangat menarik buat anak-anak. Nah, teman-teman bisa melihat contoh video yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pak Yos tuh punya kotak ajaib nih. Kelihatan nggak kotak ajaib Pak Yos nih? Kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, Pak Yos minta tolong ya. Kalian tebak isinya apa? Bisa kamu memberikan pertanyaan kepada Pak Yos, sehingga Pak Yos cuma bilang iya dan tidak. Sehingga kalian bisa menebak ini benda di dalamnya ada apa. Gitu. Ini apa isinya? Botol minum. Botol minum? Deket sih. Masih alat-alat itulah gitu. Gelas. Aku. Gelas ada hubungannya dengan gelas juga. Ada hubungannya dengan gelas juga. Pak Yos, coba goyangin kotaknya, Pak Yos. Nih, Pak Yos goyangin. Nih. Botol minum, Pak Yos. Hah? Gelas plastik, Pak. Gelas, iya ada hubungannya dengan gelas, betul. Botol minum, Pak Yos. Terlalu jauh kalau botol minum. Kadang digunakan bareng sama gelas tadi. Pak Yos, Davin. Apa, Davin? Gelas ukur. Oh, bukan gelas ukur. Masih ada hubungannya dengan gelas. Iya, Pak. Gelas plastik. Bukan gelas plastik. Ada hubungannya nih, mau gelas plastik, mau gelas kaca. Kadang kalau kita mau buat sesuatu membutuhkan alat itu. Apa? Sendok. Coba sendok, bener nggak ini? Dalamnya sendok, bener nggak nih? Nah, Pak Is buka dulu. Betul? Betul? Oke, bagus. Warren, terima kasih Warren. Ya, ini adalah sendok di dalam kotak ajaib Pak Yos. Kamu ingat nggak? Kalau di tema sebelumnya, sendok ini termasuk benda apa ya? Padat. Benda padat. Aku jadi hijau. Ya, termasuk benda padat. Nah, kemarin kita sudah menyinggung tentang materi dalam kehidupan, di mana ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas, di mana ketiga benda itu memiliki yang namanya
masa dan menepati ruang, dan itu disebut sebagai materi dalam kehidupan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, kita kan sudah mengenal kemarin materi itu ada satunggal dan campuran. Nah, kita hari ini akan lebih mendalami yang namanya campuran. Apa sih campuran itu? Nah, itu yang akan kita lakukan. Permainan yang kedua adalah permainan tebak kalimat. Ada dua macam nanti ya yang akan saya sharingkan. Yang pertama adalah tebak kalimat menggunakan peragaan badan. Nah, nanti kita bisa menentukan sebuah kalimat yang pendek saja, kemudian kita peragakan menggunakan badan kita, kemudian anak-anak kita akan menebaknya. Nah, satu persatu akan menebaknya sampai mereka berhasil. Atau kita juga bisa meminta bantuan salah satu siswa kita dalam kelas untuk memperagakan kalimat yang kita berikan kepada dia. Nah, berikut adalah contoh video pembelajaran saya di kelas. Nah, sebelum Pak Es mulai pelajaran, ya, Pak Es saja mau mengajak kalian bermain sebentar. Nama permainannya adalah tebak kata. Tapi Pak Es butuh relawan ini, butuh bantuan kalian yang mau ini untuk memperagakan. Pak Jeral. Oke, Geral. Jeral. Jadi nanti Jeral nih memperagakan kalimat yang Pak Es kasih dan kalian cepet-cepetan menebak. Ya. Cepet-cepetan menebak. Jadi nanti Pak Es spotlight dulu. Pak Es chat privat ya. Jeral ya. Jeral udah kelihatan Jeralnya? Udah. Nah, silakan Jeral. Nggak pakai rompi. Oh, satu. Nah, ini, Mie ini, Pak. Jeral bilang gini kan, ini. Mie bakso. Mie bakso. Mie bakso. Mie bakso. Sekali lagi, Jeral, sekali lagi Jeral. Sekali lagi Jeral. Berdiri Jeral. Tangannya harus kelihatan Jeral. Tangannya kelihatan. Bakso hati. Kelihatan aku, Pak. Stop. Lagi. Nah, ada love-nya, ada tunjuk gininya. Nih, Apa love? ya. Love tuh Kita apa? makan bakso, Pak. Gila Ah, tuh siapa tadi? spesial. Reina makan bakso hati. Bentar. Saya suka bakso. Saya suka bakso siapa tadi ya? Saya suka makan bakso. Oh, betul Younger. sekali. Mantap, Younger. Saya suka makan bakso. Permainan yang ketiga adalah masih tebak kalimat. Tetapi kali ini adalah tebak kalimat menggunakan peragaan mulut kita. Nah, dalam kegiatan pembelajaran daring menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, kita bisa mute dulu ya mikrofon kita. Kemudian kita mengucapkan kalimat yang harus ditebak oleh anak-anak ya. Sebagai contoh, misal saya mengucapkan sebuah kalimat, saya akan pergi jalan-jalan. Kemudian siswa-siswi kita akan mencoba menebak apa yang kita katakan dengan melihat gerakan bibir kita. Teman-teman bisa lihat contoh video yang sudah saya lakukan bersama anak-anak saya. Oke, siap-siap mulai ya Pak Yos. Mute dulu. Nah, kamu dengarkan ya. Oh, bukan didengarkan, dilihat. Dilihat mulut Pak Yos dengan sangat baik. Ya. Rani dan Alex jalan-jalan ke Bandung. Siapa? Rani dan Alex. Bukan Rani dan Alex, betul belakangnya jalan-jalan ke Bandung. Depannya, ayo perhatikan baik-baik lagi. Bukan Pak Yos. Siapa? Jalan ke Bandung. Bukan, no, bukan Jera, bukan Jera. Oh, laki-laki. Oh, bukan saya. Bukan saya. Jalan-jalan ke Bandung. Bukan Renat. Ayo, perhatikan lagi mulut Pak Yos ya. Nah, jelas kan muka Pak Yos? Jelas, Pak. Oh, jelas banget ya. Oke, bentar ya. Pak Yos mute.
Nama temen bukan sih? Nama temen bukan? Ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Bukan nama orang ini. Sebutan aja. Pak Yos buka mulut dengan sangat besar. Ayo cepat apa? Ayo. Oke kakak betul. Kakak betul. Siapa tadi? Saya. Oh siapa? Oh Cherry, mantap. Ayo apa? Cer. Lanjutin. Betul depannya. Kakek. Terus? Jalan-jalan ke Bandung. Kurang satu kata lagi, dua kata lagi. Jalan-jalan ke kota Bandung. Lihat lagi menurut Pak Yus sekali lagi ya. Ayo Cherry, kamu udah habis betul. Ke kota Bandung. Cherry udah habis betul. Lihat lagi Pak Yus baik-baik. Oke dan nenek jalan-jalan. Tar, lihat lagi nih ya. Kakek dan nenek jalan-jalan ke Bandung. Oke, betul Edric Cherry, betul. Christopher juga betul. Kakek dan nenek jalan-jalan ke Bandung. Oke, tepuk tangan buat 3 teman kita. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kemudian, permainan yang keempat adalah menyebutkan kata sesuai dengan clue yang kita berikan. Sebagai contoh, anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama buah menggunakan huruf M. Bisa juga anak-anak diminta menyebutkan nama-nama hewan menggunakan huruf A. Secara bergantian saling tunjuk-menunjuk antara siswa-siswi tersebut. Kemudian nanti terakhir siswa yang sudah tidak bisa menyebutkan berarti mendapatkan punishment. Bisa diminta bernyanyi, membaca puisi, atau bisa diminta sesuai kesepakatan yang ada di kelas itu. Itu yang keempat. Teman-teman bisa lihat video berikut. Yang pertama, nama-nama hewan yang pakai M. Dari Pak Yos dulu. M ya. Apa ya? Apa ya? Monyet. Nah, monyet. Pak Yos tunjuk ke Ronald. Cari lagi. Hitung 10 kali nak. Ayo bareng-bareng dihitung. 1, 2, 3. Musang, betul. Tunjuk temannya. Lanjut, langsung. Lionel Christopher. Nanti yang perempuan juga ditunjuk loh. Jangan laki-laki terus dong. Oke, 1. Ya, 2. Macan. Oke, tunjuk teman cewek sekarang. Cewek. Yang perempuan sekarang. Dape. Siapa? Dape. Hah? Dapeisha. Udah bisa nggak adain. Siapa? Felis. Oh, Felis. Oke, Felis. Ayo pakai huruf M. Binatang atau hewan pakai huruf M. Huruf apa, Pak? M. Tadi udah, monyet udah. Musang udah. Macan udah. 1. Ayo hitung. 2. 3. Macan tutul. Macan tutul. Oke, betul lah, nggak apa-apa, macan tutul. Lanjut ke temennya. Yang terakhir, yang kelima adalah game sambung kata. Nah, ini cukup mudah kita lakukan dalam kelas kita, yaitu kita cukup menyebutkan satu kata, kemudian kita menunjuk anak kita, siswa kita, untuk meneruskan kata yang kita sebutkan. Kemudian siswa tersebut akan menunjuk temannya dan akan saling tunjuk-menunjuk sampai ada yang tidak bisa meneruskan kata tersebut. Misalnya, saya mengatakan satu kata, monyet. Kemudian saya menunjuk si A, dia melanjutkan,
Si A menunjuk si B menunjuk si C, sampai kata tersebut akan membentuk kalimat yang panjang. Sampai nanti ketika sudah panjang banget, mungkin ada anak yang kehabisan ide untuk melanjutkan kalimat itu. Nah, bagi anak yang sudah tidak bisa melanjutkan kata tersebut, bisa kita berikan punishment berupa kesepakatan yang ada dalam kelas tersebut, entah bernyanyi, membaca puisi, atau yang lainnya ya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam belajar, tetap semangat.